Selamat pagi, silakan dipakai ngobrol 4 menit lagi. Kangen sekolah, guys. Anak-anak untuk yang sudah kangen sekolah, suatu saat mampir silahkan lihat, nengok-nengok. Ada beberapa hal yang sudah berubah. Kelas-kelas kita sudah dicat, pasang AC, internet wifi. Kemudian aula sudah dicat, depan sana juga logo SD, logo yayasan. Nengok silahkan, tapi dengan disiplin, dengan protokol kesehatan, memakai masker segala macamnya, dan kalau ada kepentingan saja seandainya mampir. Meja-meja kelas juga sudah dibersihkan semua, dicat ulang, menunggu anak-anak datang ke sekolah. Bapak Ibu guru sebenarnya sangat ingin segera mengajar langsung anak-anak, tetapi kita sebagai warga Indonesia yang taat serta meneladani semangat juang Monsinyur yang nasionalis agamis, maka kita tetap taat pada kebijakan pemerintah supaya semuanya baik adanya. Mudah-mudahan semuanya segera selesai dan kita bisa berjumpa, anak-anak bisa menikmati kenyamanan di sekolah. Saya mohon mic semua dimatikan dulu. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Silahkan. Saya Pak, mari teman-teman dan Pak Agung kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yang pertama, saya mengumumkan kepada anak-anak pada minggu ini, tugas anak-anak adalah esok hari kita ubah latihan mandiri IPS itu yang betul latihan mandiri IPA. Besok adalah kegiatannya latihan mandiri IPA dan tugas SBDP. Kemudian untuk kegiatan hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi SBDP sub 3. Materi SBDP pada sub 3 itu juga sama dengan materi sebelumnya pada tema-tema yang lalu. Saya mulai akan penjelasan untuk MUPEL SBDP sub tema 3. Akan mempelajari tentang gambar cerita. Ini yang saya katakan tadi, ini bukan materi yang baru. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Fungsi gambar cerita: A. Memperjelas alur atau isi cerita. B. Memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang. Ini iklan ya. Kemudian C. Menarik perhatian. D. Menambah nilai artistik atau keindahan. E. Sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Serta memperjelas pembaca untuk mengerti pesan yang akan disampaikan. Kemudian bentuk suatu objek gambar cerita dapat berupa gambar manusia, gambar tumbuhan, dan hewan. Gambar-gambar tersebut bisa berdiri sendiri atau bisa gabungan dari berbagai objek yang berbeda. Objek sebuah gambar cerita disesuaikan dengan narasi atau tema yang dibuat sebelumnya, karena gambar cerita hanya mendukung dari sebuah cerita. Dalam pembuatan gambar cerita dapat menggunakan teknologi digital maupun menggunakan lukisan tangan. Gambar cerita atau sering disebut dengan gambar ilustrasi digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk gambar cerita dapat muncul pada komik, cover, majalah, cerita, buku pelajaran, poster, dan brosur. Gambar cerita, ilustrasi pada sampul buku seperti ini contohnya. Ada 3 gambar, nanti akan saya share materinya di channel SBDP. Gambar cerita terdiri dari buku pelajaran, buku cerita atau true story, serta poster. Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita. Yang satu ini ya, contoh ya, menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Ini yang gambar ini tematik ini ya. Kemudian gambar yang tengah itu menceritakan tentang seorang anak yang ada di padang bunga dan ada kupu-kupu yang di tangan yang menggambarkan anak itu ingin menggapai cita-citanya. Ada poster itu menceritakan tentang
Seorang ibu yang memberikan obat kepada anaknya secara teratur agar anaknya lekas sembuh. Objek gambar cerita. Pertama, sesuai dengan tema atau tokoh yang diceritakan tentu saja. Kemudian dapat dibuat berwarna atau hitam putih saja. Dan dapat dibuat secara manual atau digital. Ini menjelaskan yang tadi sebelumnya sudah ada. Kemudian langkah membuat gambar cerita yaitu tentukan tema, membuat sketsa dengan pensil biasanya. Kemudian warnai sketsa dengan pensil warna, cat, krayon, dan seterusnya. Teknik membuat gambar cerita ada dua, teknik kering dan teknik basah. Kemudian sebuah gambar cerita harus memiliki gagasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar supaya sinkron. Kalau temanya tentang pasar kok gambarnya sekolah tidak sambung begitu. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol yang akan dimunculkan dalam gambar bertema pasar itu apa? Misalnya jual beli sayur dan buah atau mungkin petugas kebersihan, anak-anak ingin munculkan misalnya demikian. Itu penjelasan tambahan untuk gambar cerita materi SBDP subtema 3 pada kesempatan kali ini. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan tentang SBDP, apakah ada? Sudah cukup jelas karena ini memang materi lama. Oke, kalau tidak ada kita akan beralih ke IPA. Akan pembelajaran interaktif bagi anak-anak jawab atau membuat pertanyaan menanggapi akan ada poin di daftar penilaian Pak Agung. Untuk saat ini akan ada pembelajaran interaktif. Sekarang anak-anak silahkan membuka bukumu halaman 76-77. Sudahkah? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Ini akan menyangkut tugas, bukan tugas harian ya, ini tugas proyek. Ini akan menyangkut tugas proyek. Jadi pada intinya anak-anak akan saya berikan kebebasan memilih antara konduksi, konveksi, dan radiasi. Percobaan sederhana yang halaman 76-77 ini kan tentang konduksi. Konduksi, anak-anak bisa memilih ini. Ini hanya satu alternatif. Jadi anak-anak bisa mengikuti panduan itu menggunakan sebuah sendok dari logam, kemudian air panas atau air hangat, dan sebuah gelas bening. Anak-anak bisa mempraktekkan air panas dimasukkan dalam gelas, kemudian sendoknya ditaruh di dalamnya, anak-anak pegang. Anak-anak tetap pegang beberapa saat. Bagaimana nanti peristiwanya, anak-anak bisa menuliskan seperti panduan halaman 77 yang bagian atas nomor 1 sampai kesimpulan. Alternatif pertama. Yang kedua, nanti akan saya jelaskan tertulis di channel umum atau juga di WA. Di halaman 83-84 menjelaskan tentang percobaan perpindahan panas secara konveksi. Air panas, es batu, air matang suhu ruangan, 1 buah kantong plastik, 1 buah karet gelang, pewarna makanan. Pewarna makanan bisa diganti dengan es warna ya, atau es krim yang warna-warni juga boleh. Kalau sudah selesai untuk uji coba bisa dimakan kan. Beli yang es krim itu, kemudian dicuil saja itu, dicuil nanti sisanya yang banyak bisa kamu makan. Silahkan ikuti panduan dan laporannya mengikuti pertanyaan halaman 84. Tugas ini tidak hari ini tetapi paling lambat dikumpulkan hari Selasa. Hari Selasa yang akan datang. Masih agak lama, kalau kurang jelas bisa didiskusikan di grup WA atau di channel umum pada Microsoft Teams. Alternatif ketiga halaman 121, 122. 121, 122. 121 dan 122 berbicara tentang cara radiasi. Mohon maaf kalau yang ini anak-anak tidak bisa makan. Karena ini bahannya pakai lilin. Kalau anak-anak makan lilin kan ya bisa sakit ya. Kalau mau praktek yang cukup
cukup nyaman, cukup menarik itu yang alternatif yang kedua terkait konveksi tadi, beli es krim lumayan ya. Es krimnya yang berwarna jangan lupa. Es krim yang putih enggak bisa. Kemudian panduan untuk laporannya halaman 122, 123 itu ada panduannya. Kalau yang anak-anak milih pakai lilin. Itu milih salah satu saja. Apakah milih dua boleh? Boleh saja, tapi yang cukup satu saja. Itu tentang tugas proyek IPA. Dikumpulkan atau paling lambat Pak Agung terima hari Selasa. Besok akan saya buatkan linknya untuk membuat laporan. Selain laporan juga Pak Agung minta foto dokumentasinya, foto atau video. Foto boleh, video boleh. Salah satu saja. Apakah ada pertanyaan? Silahkan terkait tugas proyek. Itu berarti ngirimnya pakai link, Pak. Ngirimnya pakai link. Akan saya berikan besok saja. Anak-anak tidak usah tergesa-gesa. Bisa dikerjakan hari Minggu. Hari Minggu praktek karo makan es krim kan lumayan. Iya, Pak. Cukup jelas? Cukup, Pak. Baik, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjutkan dengan pembelajaran selanjutnya. Anak-anak bisa membuka bukunya halaman 140 sampai 143. Halaman 140 itu ada percobaan, tapi tidak usah dipraktekkan. Seseorang yang menyiapkan lilin yang menyala, kemudian memegang sebuah kawat atau batang besi yang agak kecil, kemudian dipegang. Itu membedakan kalau dipegang langsung, kemudian dipegang pakai sumpit, dijepit ya itu ya, yang kedua. Kemudian dipegang pakai kain. Nah itu nanti ada perbedaannya. Ini kira-kira kita analogi saja, pikirkan bersama-sama. Kalau semua dipraktekkan nanti menyita waktu cukup banyak, sehingga besok mid semester materinya bisa tidak selesai ya. Silakan yang punya pendapat tentang mana yang rambatannya sampai ke tangan kita paling cepat panas. Silakan menjawab. Kendra, Pak. Oke, terima kasih Kendra nomor 17. Silakan jawab. Yang satu, Pak, besi, Pak. Batang besi. Batang besi yang dipegang langsung apa yang pakai sumpit atau yang pakai kain? Dipegang langsung, Pak. Iya, baik. Terima kasih. Tepat sekali. Pertanyaan kedua, halaman 142. Mengapa demikian? Silahkan menjelaskan jawabanmu. Saya, Pak. Mana? Selain Kendra, apakah ada yang mau jawab? Saya, Pak, Vincent. Karena perpindahan kalor pada batang besi lebih cepat daripada yang dipegang memakai sumpit atau kain dan langsung panas menyambar ke tangan. Benar. Jadi dari band itu menghasilkan pi, panas. Kemudian panas menjalar merambat ke besi, batang besi, kemudian langsung terkena ke tangan. Bahan mana dari percobaan itu yang termasuk konduktor? Silahkan menjawab. Yoga, Pak. 29, Pak. Besi dan tembaga, Pak. Ya, konduktor. Silahkan sekarang pertanyaan selanjutnya adalah ini nomor 8 dari uji coba tadi yang termasuk isolator. Daniel nomor 7, sumpit. Baik, sumpit. Terima kasih. Adakah yang bisa menjawab lain untuk isolatornya? Silahkan. Dinda, Pak. 38, kain. Oh iya, kain. Baik, terima kasih. Kain termasuk juga bahan isolator. Sekarang kita geser ke halaman 151. Kemarin ini juga sudah kita jelaskan. Benda yang ada di sekolah maupun di rumah yang bersifat hantaran. Saya, Pak. Panci, Pak. Konduktor. Kegunaan memasak air, Pak. Isolasi, Pak. Sifatnya isolator. Menahan aliran panas atau listrik, Pak. Vincent 40, wajan. Sifat hantaran konduktor. Nama benda oven. Sifat hantaran konduktor. Kegunaan untuk mengoven kue. Bendanya kursi, Pak. Sifatnya isolator. Kegunaannya tempat untuk duduk. Gagang solder. Isolator. Kegunaannya untuk memegang solder. Ada bel, Pak. 15. Termos, Pak.
Termos. Isolator, Pak. Untuk menyimpan minuman yang panas, Pak. Alis, Pak. Kain lampen, Pak. Mic-nya mati, Kendra. Saya lanjutkan untuk 5 menit yang terakhir. Anak-anak silahkan buka halaman 181 dan 182. Setrika, sifatnya yang pegangannya isolator, yang bawahnya konduktor, Pak. Apa? Rice cooker, Pak. Bagian pegangannya isolator, bagian untuk memasaknya konduktor, Pak. Gunting, pegangannya isolator, besinya konduktor. Spatula, pegangannya isolator, bagian besinya konduktor. Wajan, Pak. Dari karet itu konduktor, Pak. Pegangannya, Pak. Tang, Pak. Pegangannya isolator, besinya konduktor. Betul. Kita lanjutkan lain kali ya. Maaf sekali. Sekarang banyak yang aktif. Bintang 4 Kendra, bintang 3 Vincent, Yoga, Alin, Daniel. Bintang 2 Elis, Pano, kemudian Dabel, Gayo, Didan, Vio, Dinda. Kemudian bintang 1 Stephen, Mario O, Barka. Baik, terima kasih anak-anak. Sekali lagi saya sampaikan untuk tugas IPA hari ini sudah cukup. Tugas proyek dikumpulkan hari Selasa paling lambat. Besok linknya saya munculkan. Kemudian tugas besok pagi adalah BDP dan latihan mandiri IPA. Tugas SBDP hanya sederhana, yaitu membuat gambar cerita. Besok pagi saya sampaikan temane. Baik, sekali lagi terima kasih anak-anak. Luar biasa hari ini sangat aktif. Kita tutup dengan doa. Mari teman-teman dan Pak Agung kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu Vikon selanjutnya. Baik. Yang masih mau ngobrol silakan. Yang mau keluar untuk melanjutkan tugas dipersilahkan.